Lihat, jangan dipadamkan asapnya, karena yang seharusnya dicari adalah apinya dari semua. Dan saya setuju begitu Buya Suparnamun membuat ngambil kajian dari buku yang juga saya baca, adalah satu kitab yang menjelaskan tentang ada kekuatan yang ingin menghancurkan Islam, ingin mengadu domba Islam dari semua, ya apa namanya yang namanya itu lebih banyak organisasi. Saya setuju yang bergerak ini semua orang yang Kristen di situ betul ada Zionis dari semua. Tapi kemudian siapa yang digunakan Zionis? Nah inilah Romo akhirnya menuduh kami sebagai asal, padahal sesungguhnya yang dituduhkan di buku itu sebetulnya bukan kepada kami. Yang dimaksud adalah produk yang dibuat oleh Zionis untuk mengadu domba Islam. Nah nanti kita lihat sejarahnya, bagaimana hancurnya Mesir, bagaimana hancurnya Afrika, bagaimana Yaman menjadikan adalah satu kota sejak zaman Abroha, adalah luar biasa ingin seolah-olah memindahkan kota sucinya Mekah itu adalah ke Yaman tadi semua, sampai membuat Ka'bah berbentuk emas tapi nggak laku, sampai Abroha juga berusaha menghancurkan Ka'bah, adalah yang dalam kisah sebelum tidak lahir bahkan dipisahkan. Inilah yang harusnya Romo pelajarinya ke sana. Jadi tidak menuduh asapnya gitu kan tadi, karena sesungguhnya asap itu ada karena dari api. Jadi kita ini adalah akibat gitu kan, sementara yang Romo salahkan akibat, padahal harusnya disalahkan itu adalah sebab. Maka itulah butuh penelitian gitu ya Romo. Jadi saya sudah cek ya dari walaupun saya belum baca semuanya, sudah ada sekitar 280 adalah kitab sejarah dan juga nasab ya. Terutama yang paling banyak adalah kitab sejarah yang menjelaskan tentang kekuatan Yahudi dan Zionis sejak awal adalah betul-betul mengontrol kekuatan Islam. Tapi kemudian oleh Romo seolah-olah itu dinisbatkan kepada kami yang menolak Habib sebagai duyat Rasul. Padahal sebetulnya penempatan Habib sebagai duyat Rasul itu adalah oleh mereka, oleh Zionis dari semua. Nah ini makanya saya mungkin ya, kalau mungkin barangkali Romo tidak membaca sejarahnya, saya akan sedikit berbagi tadi. Karena dengan kasus nasab ini, alhamdulillah kami lebih cerdas untuk sejarahnya, lebih cerdas tentang ilmu nasabnya, dan memancing kepada kita adalah belajar lebih banyak tadi. Jadi ini ya, dari 280 dalam buku-buku sejarah yang termasuk dalam buku nasab di sana ya. Sebetulnya sejarah ini termasuk sejarah kehancuran Mesir dan juga sejarah kehancuran Afrika Selatan. Ya Mesir itu dihancurkan hampir 200 tahun. Sampai lumpuh Mesir itu adalah karena pada saat lumpuhnya pada saat Bani Fatimiyah ya tadi semua ya, yang nanti akan dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi setelah memohon izin minta doa kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari semua. Disitulah sebetulnya maka sekarang ini seumpama kalau Ki Abbas menyebutkannya kami PWI ini adalah penolak Ba'awi, ini adalah seumpama pasukan Salahuddin Al-Ayyubi ya. Dan kami pun membangunkan jiwa ini walaupun sudah tua. Saya ingin seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang ingin menyelamatkan negara ini, bangsa ini daripada kehancuran yang pernah terjadi di Afrika dan juga terjadi adalah di Mesir. Yang kasusnya sama, metodologinya sama, polanya adalah sama tadi semua ya. Inilah makanya sejarah yang sejak dari wafatnya baginda Nabi sekarang 1400 tahun lebih ini memang Romo banyak membuat kisah ya. Kisah bisa berbelok di tengah jalan, tapi jangan ojo lalu, jangan lupa bahwa ada kekuatan di selain Islam yang senantiasa memantau, meneliti adalah bagaimana tidak boleh Islam itu adalah berdiri tegak sebagaimana yang Romo katakan di dalam ceramah Romo dari buku ada sistem penyerbuan berpikir Islam tadi semua yang mana ingin menghancurkan ulama, tetapi Romo menambahkan ulama dan habaib. Nah, padahal sebetulnya sama dengan yang di Mesir, sama dengan yang di Afrika, sama juga dengan yang di Yaman. Sebetulnya bukan Habib itu, Habib tidak akan mungkin bersatu dengan ulama, dengan kiai. Karena memang the desainnya adalah sebetulnya adalah Habib ini dibuat oleh Zionis yang waktu itu dengan utusan yang bernama Snor Gronje, negerinya di Belanda dari semua. Tapi tetap intinya adalah gereja, adalah dari Zionis, bukan Yahudi, tapi Zionis.
adalah Yahudi Arkenzi adalah Zionis dari semua ya, yang didesain oleh mereka justru untuk mendekati kiai dari semua. Untuk apa? Sama dengan di Mesir, untuk didawir, untuk dimarginalkan, untuk dihina, sehingga akhirnya muncullah dalil bahwa Habib yang gila, Habib yang bodoh, Habib yang bodoh lebih baik daripada 70 ulama yang alim. Artinya memarginalkan ulama. Maka tidak mungkin Habib ini sebetulnya bisa bersatu dengan kiai. Buktinya pada saat NU berdiri 1926, Habib Alawiyah berdiri 1928. Nah ini kita Buya Sultan harus cerdas, harus belajar dari semua ya. Inilah perlunya. Makanya buat sahabat-sahabat juga silakan. Inilah ranah kebenaran yang harus kita uji dengan kebenaran dari semua. Jadi tidak boleh kita ini, makanya kenapa dalam NU itu ada tabayun, kita juga harus memuji setiap apa yang kita ada ini adalah dengan apa namanya dengan ilmu dari semua. Jangan dengan marah, jangan dengan apa namanya kebencian, tapi tujuan kita adalah bagaimana mengagungkan akal yang telah Allah berikan kepada kita. Karena nanti sama Romo, masalah yang terjadi di Mesir, yang terjadi juga di Afrika, juga sama dengan sebagian di Yaman. Kenapa Yaman miskin sekarang? Juga adalah sama. Adalah memarginalkan kemampuan orang berpikir. Karena sudah berubah agama itu menjadi doktrin dari semua. Sebetulnya bahasa doktrin itu sama dengan hipnosis betul. Agama sudah berubah menjadi hipnosis. Sehingga ulama-ulama Mesir saat itu adalah betul-betul dia itu mabuk dengan Habib ini. Mabuk dengan orang yang mampu melihat ini. Sehingga mereka nggak sengaja, pertama ekonomi dihancurkan, kemudian mereka masuk ke dalam politik. Setelah itu masuklah ke dalam apa namanya, tadi saya catat di kitab itu adalah ke dalam militer, masuklah ke dalam polisi, masuklah ke dalam pemerintahan, masuklah ke dalam parlemen. Itulah yang terjadi tadi semua. Dan itulah yang menjadikan latar belakang asbabun nuzul, asbabul wurud adalah Salahuddin Al-Ayyubi memohon petunjuk daripada Tuan Abdul Qadir untuk melawan mereka, menegakkan siapa dzurriyyah Rasul yang sesungguhnya. Jadi buat sahabat-sahabat semua mereka yang sudah menolak Mawi maupun yang menunggu Mawi, saya kasih informasi. Jadi kisah kita di Indonesia ini adalah hampir pertengahan kisah yang pernah terjadi di Mesir dan Afrika di abad ketiga dan abad kedua dulu dari semua. Metodologinya persis sama, cara dakwahnya sama dari semua. Tapi kemudian cara memalsukan makamnya sama, kemudian penyalahannya sama, metodologinya sama, yang dikuasai ulama dulu. Jadi Buya Sultan Mahmud mengatakan kami sebagai pemecah belah Habib dan ulama salah besar. Justru kami menyelamatkan ulama Nusantara dan menyelamatkan bangsa ini, karena kami tidak ingin bangsa ini seperti Mesir dan Afrika. Silakan kamu lah baca sejarahnya. Nanti saya kisahkan dulu ya tentang kejadian awal. Tapi saya tidak akan gamblang karena ini adalah hasil hanya rekapan saja dari kitab-kitab yang saya baca, daripada buku-buku sejarah yang jumlahnya itu sudah dipelajari. Apalagi kalau ingin lebih jelas tentang sejarah Islam, sebetulnya bacalah di Yahudi. Karena mereka lebih jujur. Kenapa mereka tidak mau ada yang tertinggal sedikit pun kisah kita Islam ini? Karena mereka dari Zionis itu justru dia lebih jujur menulis sejarah untuk kita. Karena mereka yang menghancurkan kita, maka detail dia setiap fase demi fase kisah itu dia tulis dari sini. Maka saya berterima kasih juga kepada Yahudi Arkenzi yang telah menulis kitab-kitab sejarah untuk Islam, yang tadinya untuk menyerang mereka, tapi sekarang justru akan kami balikan untuk menyerang Anda tadi semua ya. Jadi inilah Indonesia. Wahai Anda, tidak akan mungkin Anda bisa menghancurkan Indonesia sebagaimana Anda hancurkan Mesir dulu, sebagaimana Anda hancurkan Afrika Selatan dulu. Sekarang di sini tidak akan ada Salahuddin Al-Ayyubi yang tidak akan kalah, karena kita sekarang sudah mulai mencium gelagat itu ya. Jadi kisahkan sahabat, inilah yang harus dipahami bahwa pada masa itu sesungguhnya keadaan Hadramaut ya dan juga Irak saat itu betul-betul Yaman itu Irak, Mesir dan juga kemudian Yaman itu betul-betul ekonomi itu sangat miskin, terutama Irak ya. Irak dan Yaman itu sangat miskin, orang-orang kelaparan. Inilah sebetulnya ikat cakal bakalnya. Sebetulnya untuk Yahudi tujuannya cuma satu, agama itu hanya permainan. Kan tujuan mereka adalah ekonomi, apalagi Indonesia negara kaya. Betul yang katakan Roma di buku itu, buatlah sesuatu yang membuat orang Islam bingung, kayak gitu.
percayalah ulama-ulamanya. Walaupun kamu menyebutkan mengucapkan ulama itu seolah mengucapkan Habib dan ulama, karena Habib itulah sebetulnya yang diutus oleh mereka tadi semua untuk memarginalkan kita. Mari kita lihat sejarah. Silakan ya buat para baik yang mau membantah fakta dengan fakta, sejarah dengan sejarah dan semuanya. Jadi kita ini orang cerdas yang zaman ini, jangan selalu ini mengajak berantem melulu gitu kan. Itu kan binatang kita ini kan tadi semua ya. Mari kita lihat keadaan zaman saat itu, keadaan sama. Sehingga hanya orang yang mampu melihat Rasulullah yang akan mendapatkan perhatian orang tadi semua. Jadi misalkan adalah waktu itu di Yaman, di Irak ada, karena juga sama miskinnya seperti Yaman, Mesir dan juga Afrika sangat minim ya. Ada yang disebut Banu Ahdal dan Banu Kudaini. Ada dua bani yang sesungguhnya adalah mereka adalah merupakan Syiah yang sebenarnya itu adalah mereka belajarkan disebutnya adalah Banu Kudaini ini adalah suku yang terakhir yang menemani Syahid Ahmad bin Isa, Syahid Ahmad. Atau makanya mereka yang melakukan disebut golongan Alawiyin. Nah, golongan Alawiyin itu mereka asli ini karena keturunan Ali, beda dengan Ba'alwi tadi. Mereka Alawiyin yang asli adalah dari golongan dari Syahid. Ini saya maaf, saya bukan ahli sejarah, tetapi saya baca sejarah. Kan sekarang bukunya ada, bisa kita pelajari tadi semua ya. Tapi lumayan lah buat untuk memberikan tahu, karena ternyata saudara ada 280 buku yang ada di dunia ini yang barangkali dari ulama Indonesia dan juga yang memilikinya gitu kan tadi. Dan juga untunglah kita zaman Google kita bisa mencari searching gitu kan tadi ya. Nah, Banu Ahdal dan Banu Kudaini inilah suku yang menemani Syahid Ahmad. Syahid Ahmad itu betul adalah keturunan Rasulullah dari semua. Nah, kebetulan Irak saat itu dalam keadaan miskin, kemudian juga Yaman juga sangat miskin, Mesir juga sangat miskin, Afrika juga miskin, maka kasus yang terjadi sekarang di kita ini pernah terjadi di Mesir, di Irak, dan juga terjadi di Afrika, dan mereka hancur dalam waktu 200 tahun. Ini kita ini, Ba'alwi ini hampir 200 tahun di kita ini, hampir sama. Nah ini sekarang hampir puncaknya, sama kayak dulu. Nah kata saya sih, Salahuddin Al-Ayyubi ini ya mungkin kayak orang kayak Imaduddin, Gus Abbas gitu kan dari semua. Ini kan dari, cuma mungkin Salahuddin Al-Ayyubi dengan waktu yang berbeda, belum perang. Kalau sekarang nggak usah, kita kan punya senjata yang lebih hebat. Makanya kenapa Allah berapa tapi ya. Lu kok iso enggak rugi? Ya aneh sekarang kalau Habib itu yang udah tes ada melok dan satu ada Yahudi akan gitu ya. Oh iku kamu, saya ke apa meneh? Enggak, nang masjid dulu. Menesu ya? Menesu. Kalau Pak Yusuf Kaon kan masjid standby terus ya. Iya, kemudian dia minta pindah ke ya wis. Menyantai nih. Pantai ini soalnya sholat bareng. Apa? Sholat bareng. Sholat bareng kan satu. Lu salah ya. Dan Banu Kudaini ini kan yang menemani dua bani inilah yang menemani itu berdua. Gue meneh ya. Sudah ngerti sejarahnya saya Kita senang kiri, standby nang kiri. Nah kemudian dan setelah Banu Ahdal dan Banu Tunggu. Kau bayar mereka ada kebanyakan sholat itu bayar Syiah Imamiyah ya, Syiah Imamiyah ya. Kemudian mereka bergerak menuju Yaman setelah menguburkan, mensolatkan Sayyid Ahmad yang dimakamkan di Najd di Irak Selatan. Mereka berangkatlah ke Yaman, gitu kan tadi. Sampai di Yaman, itulah mereka melewati Hadramaut, ya, ada kebagian. Dan Ahdal itu ke utara, ke Son'a, ya tadi semua. Sementara, Banu Kudaini ke Son'a, dan Ahdal ya jauh dari sekitar Hadramaut. Mereka tinggal di sana. Jadi mereka tinggal di sana dan mereka menyaksikan bahwa ternyata juga sama di Irak, sama di Yaman saat itu sangat miskin dan juga sangat susah dari semuanya. Kemudian ketika Banu Ahdal ini main ke Hadramaut, ya dikisahkan ada ramai di sana, gitu kan dikisahkan. Ada orang yang bernama Sayyid Ahmad, katanya cucu Rasul, Duriat Rasul, kata Banu Ahdal, yang saya yang memakamkan kok. Wong saya kok yang menguburkannya, wong saya menyelamatkan kok. Itu yang membuat mereka penasaran. Tadi semua mereka penasaran, ya. Setelah mereka penasaran, ya dan ternyata dakwahnya sama. Kalau tanpa kami kalian tidak akan dapat syafaat. Kalau nggak lewat kami kalian akan celaka.
kalau melewat kami, kalian tidak akan ketemu Rasulullah. Kalau kalian tidak menyayangi kami, maka engkau sama dengan tidak menyayangi Rasulullah. Kalau kau menghina kami, kau sama dengan menghina Rasulullah. Berapapun kau ngaji, sama saja tidak ada artinya tanpa kami. Walaupun kau sama yang didakwakan itu sama dari semua. Tadi. Nah inilah yang kemudian Banu Adal juga bingung gitu kan tadi. Ini luar biasa nih, siapa ini yang ngaku Said Ahmad ini? Padahal saya kok yang mengebumikan, saya di Irak Selatan, di Najd itu. Saya kok yang makamkan, saya menghubungi, kok ada di sini gitu kan tadi. Ya barangkali beliau masih husnudon, jangan-jangan aroma ini kan dari semua ya. Tapi kemudian Bani Adal ini memanggil saudaranya Bani Kudail, sahabatku ini di sini bukan kita yang dulu makamkan Said Ahmad di Irak Selatan, kok di sini aneh-aneh nih gitu kan. Kata Bani Adal, mustahil. Kata Bani Kudail ini, mustahil. Kan kita kan kamu sendiri yang tahu kita nyolak, kita makam enggak bener rame gitu. Akhirnya Bani Kudail itu datang. Ya Hadramut, mereka berdua datang ke Hadramut semua. Dan ya Abah tidak bisa cerita yang banyak lah, singkatnya saja gitu. Mereka memang menyaksikan bagaimana orang-orang itu mencintai seorang yang bernama mengaku sebagai budak Rasul itu. Ya dengar ceramahnya, dakwahnya, ya sama lah kalau saya ceritakan, sama seperti Habib-Habib dakwah sekarang, bukan dari semua. Kemudian akhirnya Bani Adal dan Bani Kudail ini berdakwah di masyarakat, kayak Abah sekarang ini ngomong di masyarakat itu, sebetulnya mereka itu enggak. Mereka itu bukan budak Rasul. Said Ahmad ini saya memakamkan kok di sana di Irak Selatan gitu. Saya mengurim, saya melatih. Akhirnya karena Muhyiddin ini kalau udah cinta gelap mata dari semua sama juga. Muhyiddin ini juga sama di sini. Kalau ada tuannya dijelekin, tuannya di ini malah mereka Muhyiddin ini sama juga dulu. Di Yaman itu di Hadramut tadi semua. Akhirnya digeret. Ditarikan, kemudian mereka diusirlah mereka itu jauh-jauh dari di Hadramut. Nah, tapi kan ini penasaran bagi Bani Adal. Jadi dan Bani Kudail ini saya kok penasaran ya, jadi kan siapa sih yang benar-benar ngaku dunia Rasul ini? Saya penasaran. Yuk kita pura-pura ngaku sebagai disebutnya itu orang yang mencintai Habib gitu kan tadi. Jadi ayo kita sama-sama jadi Muhyiddin. Jadi kita Muhyiddin. Mereka pura-pura jadi Muhyiddin, hadirlah di pengajian itu. Dan benar kata mereka, inilah saya dunia Rasul, dalam darah ini mengalir darah Rasulullah. Kalau kalian tidak mencintai kami, sama dengan tidak mencintai Rasulullah. Kalau kalian menghina kami, menyakiti kami, sama dengan menyakiti Rasul. Itu sama. Itu ditulis untuk sejarah itu. Dan main-main ini. Tadi semua kata saya. Tadi harusnya Buya Sukron ini baca sejarah. Ya, dari mulai abad 3, abad 2, 3, 4, Hijriah. Tadi semua ya. Bahkan ulama sebetulnya nanti itu ada 2 makam. Makam Said Ahmad dari Sumut Isa. Yang satu di Irak Selatan, yang satu nanti yang makam palsu. Dan makam palsu itu ada kebiasaan mereka dari dulu. Membuat makam palsu dan lain sebagainya. Sebetulnya itu karakter dari semua. Jadi sesungguhnya maka saya dikatakan orang bijak. Apa yang ada di hatimu akan menjadi apa yang ada di pikiranmu. Apa yang ada di pikiranmu akan ada yang ada di ucapanmu. Lihat mulut-mulut mereka ucapan. Dan apa yang ucapanmu akan menjadi perbuatanmu. Dan apa yang jadi perbuatanmu nanti akan menjadi apa yang jadi nasibmu. Tadi semua. Ya. Paham ya sahabat tadi semua. Nah, kemudian dia menyaksikan, dia nunggu-nunggu siapa sih Said Ahmad ini. Datanglah seorang laki-laki, gagah, tinggi, putih, bersama seorang anak bernama Ubaidillah. Ada Ubaidillah itu ternyata saya baca gitu. Bersama seorang anak bernama Ubaidillah dari sini, sama ganteng, putih, tinggi dari sini. Mereka sibuk dan mencium kaki ya sama juga sekarang dari semua. Mencium kaki, begitu datang mereka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wah, luar biasa. Dakwah sama saat itu juga. Maka hancurlah ekonomi Yaman sampai hari ini. Saat ini juga dari semua ya. Ada 3 dakwah. Kemudian begitu mereka muncul, ini orang yang maka-maka dari tadi, Banu Adal dan Bani Kudail ini kaget. Pindah tuh. Saya tahu kok dia itu.
Dulu waktu di Irak, sebelum Said Ahmad pindah ke Irak Selatan, saya tahu orang ini katanya. Dia adalah bernama Muhammad bin Sulaiman dari Irak yang beragama Syiah Imaniyah, apa namanya, Imaniyah dari semua. Oh dia dari dulu orang ini yang dulu lihat Nabi tadi. Wah tadi semua. Inilah dia sekarang siapa orang ini ya. Ternyata dia adalah seorang Irak yang berpaham apa namanya Syiah Imaniyah, tetapi sesungguhnya dia lah dari Yahudi Ashkenazi dari semua. Dan itulah sahabat. Nah, kemudian apa namanya terjadi juga di Mesir ya sahabat, terjadi juga di Mesir di semua ya. Karena pada dasarnya mulailah dakwah mereka yang ingin memindahkan sebagaimana dulu pakai apa namanya Raja Abroha sampai membuat gedung dari emas yang mirip ada Ka'bah, kemudian dia ingin orang itu pindah Ka'bah itu ke Yaman. Sehingga ada kisah dalam antara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat Al-Fil mengisahkan Abroha karena dia ingin menghancurkan Ka'bah dari semua. Dan dia telah membuat di Shanghai itu, di Yaman itu adalah sebuah bangunan yang menginginkan Muslim saat itu adalah menjadikan Yaman adalah Makkah. Maka maaf sahabat, kenalilah coba orang-orang Habib Dawi ini ngasih senang Arab Saudi pasalnya. Mereka itu kata sucinya adalah Karim, kata sucinya adalah dan termasuk pengikutnya, termasuk Mas Tuas dari semula. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, Karim. Bukan ya Bandung, ya Jakarta, ya Bogor, ya Surabaya. Enggak. Makanya juga sama, muhibinnya juga adalah sama, perbuatannya juga sama, kelakuannya juga adalah sama dari semua ya. Nah, tetapi saat itu ulama-ulama yang ahli sunnah wal jamaah sebetulnya dari abad 2 sampai abad 9 itu masih jarak itu dari Irak Selatan sampai ke Yaman dari semua ya. Maka itu ada yang menjadikan dasar mereka dari pandangan mimpi seorang Habib tadi jadi adalah di makam, buatlah makam palsu adalah Said Ahmad bin Isa, disebutlah al-Muhajir karena tadi Banu Ahdal dan Banu Sulaimah saksi hidup yang menguburkan, yang mengapangkan, yang mendolatkan. Tidak pernah orang itu adalah apa namanya berpindah ke Yaman jadi semua. Dan inilah sahabat, kita harus mengerti sejarah ini. Kenapa? Karena abang melihat tanda-tandanya sama persis dari semua. Cuma perbedaannya Mesir dengan Afrika Selatan dengan Afrika dan Yaman, Indonesia sudah ada adalah ulama-ulama yang walaupun sebagian daripada ulama ini tadi sudah cocok hidup dari semua ya. Dan mereka hanya mau menerima takdir buta tanpa melakukan. Kalau belajar kitab, selama tauhid, belajar kitab mantek apa dan semua bahwa kita harus tasawur sebelum kita menerima atau menolak. Mereka tidak mau tasawur sama sekali dan langsung mempatenkan bahwa ini adalah kebenaran. Inilah yang menurut saya adalah logika apa namanya logika berpikir yang salah di akhir zaman ini dari semua ya. Tidak pernah mau lagi menggunakan bagaimana akal. Dan kata Abah, buat insan-insan yang di luar, yang lain, yang celakanya daripada mengimani Habib ini, dari cara dakwahnya adalah kita akan menghilangkan, menafikan kemampuan akal. Karena apa? Dia akan berpengaruh pada otak bawah sadar kita. Coba Anda baca tentang hipnosis. Hipnosis itu adalah menanamkan keyakinan yang terus diulang-ulang dari semua, maka itulah menjadikan satu kebenaran. Tetapi kemudian sekarang kenapa menjadi terbuka? Untungnya zaman kita ini zaman medsos. Sehingga apa yang disembunyikan tidak ada lagi bisa disembunyikan. Kata saya inilah aroma Hijalullah Gaib yang ada dari ulama Nusantara ini berbeda dengan Mesir saat itu. Mesir hancur 200 tahun. Sama kayak kita, sama kayak di Yaman dulu, sama apa namanya juga dengan Afrika. Tadi semua ya. Kemudian itulah metodologi dari dulu sahabat. Siapa yang ingin menguasai ekonomi, yang ingin menjajah manusia dengan agama, mengaku cucu Rasulullah, itu dari dulu. Baik di Mesir, di Afrika, maupun adalah di Yaman sendiri, dari semua ya. Dan itu apa namanya, di Mesir ini ada seorang yang bernama cucu Rasulullah, mirip juga, saya dengar ada di Yaman. Namanya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Nah ini yang di Mesir namanya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, tapi ada satu lagi kita menuliskan Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi. Mereka disebut Al-Mahdi, dari semua ya. Nah ini, bahkan nama ibunya hampir mirip. Ini lah tadi kan. Kadang-kadang memang kita untuk sejarah itu perlu memahami sejarah di semua ya. Dan kita membaca dari satu atau dari yang lain ya.
Nah kemudian sama dengan mereka adalah tadi yang Yahudi Ashkenazi sama juga adalah asalnya Syiah Imamiyah tadi semua. Tetapi mereka sekarang pindah di Mesir. Sekarang mereka pindah ke Indonesia. Nanti saya jelaskan pindah ke Indonesia karena dibawa oleh siapa. Nah ini yang harus kita pahami. Tapi metodologinya sama dan mereka ingin menerapkan metodologi yang sama dengan cara apa yang terjadi di Mesir, di Afrika Selatan dan di Yaman. Dan tadi lah bagi Habib ini nggak ada kota sucinya kecuali Tarim dan Yaman dan Sunnah. Ya. Dan Anda pun akan ngerti bukan dari nanti siapa sebetulnya yang membawa komunis ke Indonesia masa konflik tadi semua ya. Itulah sampai Bung Karno menuliskan tentang karena Bung Karno sempat khawatir sebetulnya tentang hal itu tadi semua ya di bawah bendera di bawah reformasi kalau tidak salah bukunya yang saya lupa ya. Ujuk pakai es lebih segar. Habis minum ujuk-ujuk. Nah, intinya doktrin yang utama yang menguasai Mesir sama juga. Intinya adalah pertama dengan merusak agama itu adalah ingin menguasai negara intinya. Maka Anda bisa rasakan sekarang nanti saya supaya nggak terpecah-pecah kisahnya saya khususkan Amba Ali masuk Indonesia supaya lebih jelas kepada kita semua tentang perjalanan dari semua ya. Jadi dan pada saat Nabi mengatakan Ahlul Bait, ada mengatakan Amir Ahlul Bait. Pada saat Nabi mengatakan Duriyatul Rasul, Amir Duriyatul Rasul. Pada saat Nabi mengatakan Idratul Rasulillah, Amir Idratul Rasulillah. Hayran itu. Maka mereka ngerti mana Ahlul Bait, mana Ahlul Muhammad, mana Duriyatul Rasul, mana Idratul Rasul. Di sini. Ya. Kalau semua kita saya, kami. Itu kan tadi semua ya. Jadi dan sama dengan di Mesir, di Afrika, menentang mereka sama dengan menentang Rasul, menyakiti mereka sama dengan menyakiti Rasul. Tafsir Al-Quran ada kemudian dirubah oleh mereka tentang kenyataan mencintai orang yang dekat dengan Rasul tadi semua ya. Dan mereka di sana itu adalah menguasai pertama ekonomi. Nah sama aja kayak waktu Sunan Kudus datang ke sini, Utsman bin Yahya itu mendekati kiai-kiai Sumatera. Itulah makanya ada geger Cilegon, ada geger Banten, ada geger Cianjur, ada geger Sukabumi, ada geger karena mereka mendekati ulama atas perintah daripada siapa? Sunan Kudus. Tapi setelah Habib Utsman ini menguasai ulama, kiai-kiai tadi semua, maka sungguh maaf saya Buya Syukur Makmun. Jadi sungguh kami yang disebut pemecah belah ulama. Ya mereka itulah karena mereka tidak akan bisa. Ya silakan cek aja lah. Coba bikin riset tanya kiai-kiai se-Indonesia. Saya udah kedatangan tamu sejak kasus baru ini ratusan kiai dan semuanya korban kok. Tadi semua ada yang 40 juta, 50 juta. Saya bilang saya sendiri 1 miliar ada. Tadi semua ya. Tadi cuma untungnya di generasi yang sekarang ini orang-orangnya berilmu tadi semua, orang-orangnya punya nalar tadi semua ya. Tidak mudah dipengaruhi dan tidak akan mentah-mentah kecuali mereka mukmin yang takut buta dari semua sama. Jadi saya nggak aneh begitu baca kitab sejarah itu ternyata baik di Mesir baik di Yaman dari semua ya. Mereka sama, mereka menguasai ekonomi dengan apa? Memarginalkan kiai-kiai biar miskin dari semua. Minta anaknya, minta dombanya, minta itu sama di sini. Orang ada direbut istrinya, dibunuh suaminya, sama di sini. Memasukkan makam, sama. Terus dia berkata apa? Di dalam darah ini ada darah Rasulullah, sama di sini. Dan mereka bilang, pergilah Tarim. Dua di Tarim, walaupun biasanya lebih bicara, sama di sini. Jadi ya susah, karena mungkin itu kalau tes DNA itu kena tadi, ternyata darah D Ashkenazi itu akan terus turun dan akibat tabiatnya pun tidak akan beda tadi ya. Karena ada bahasa dari mereka merampok adalah lebih baik daripada mencuri. Pantas dulu Habib siapa yang berkatakan terus yang anak buahnya duduk yang sudah memasukkan mata. Dia bilang merampok lebih baik daripada meminta. Ya itu memang. Jadi mereka itu adalah tujuannya adalah merampok dari sini ya. Jadi tolong ya Buya Syukron dari semua jangan menuduh kami budak seperti itu. Apalagi demi Allah, demi Rasul, kami nggak ada kekuatan satupun. Bahkan saya ada 1 rupiah pun misalnya, tadi saya berteriak seperti ini. Ada satu rupiah saja. Wallah sekarang itu berhenti saya jadi umat Nabi Muhammad sekarang juga.
istilahnya jangan diaku oleh Rasulullah kalau saya ini bekerja ini untuk siapapun untuk orang lain, nggak ada. Karena kita lillahi ta'ala, kita mencintai Rasulullah, kita mencintai negeri ini, kita mencintai ulama, kita mencintai pahlawan, kita mencintai dengan darah kami sekalian, dari sini jiwa adat kami, tubuh ini dari narun hawa ma'un yang ada di tanah ini sedikit pun tidak akan berbiasa dari semua. Biarlah kami jadi Salahuddin Al-Ayyubi saat itu. Di Mesir pun sama, Salahuddin Al-Ayyubi meneliti penelitian. Ternyata kata beliau, wah ini mereka semua. Ini Salahuddin Al-Ayyubi mungkin sama dengan kayak ini. Dia setelah meneliti orang dunia ini, wah bahaya ini. Ternyata inilah sebetulnya semua. Maka mulailah beliau datang kepada Tuan Sahabat Fadil Aida. Lihat sahabat, kalau Anda melaksanakan manakib, bagaimana mungkin Anda mempercaya dengan Ba'alwi ini? Sementara Ba'alwi ini mengatakan Tuan Sahabat Fadil pernah dibatalkan nasabnya oleh mereka. Karena apa? Karena Tuan Sahabat Fadil membantu Salahuddin Al-Ayyubi. Tadi semua membantu Salahuddin Al-Ayyubi. Nggak usah tadi. Membantu Salahuddin Al-Ayyubi untuk apa namanya? Untuk menggempur mereka. Maka mereka benci dengan Tuan Sahabat Fadil. Maka lihat, Habib Abu Bakar dikatakan ada lebih tinggi kalmannya daripada Tuan Sahabat Fadil. Habib Zain lebih mulia dan lebih berilmu daripada Syekh Imam Syafi'i. Itu. Bagaimana Anda mengaku bermadzhab Syafi'i kok masih mengimani mereka? Lucu sekali ini Pak ulama-ulama ini. Tadi semua. Kadang-kadang saya mendidik darah saya mendengar ini tadi semua. Saya ingin bertahan, saya ingin bicara dengan pelan, tapi tetap darah ini bergejolak luar biasa tadi semua. Rasa-rasanya yang pegang pedang rasa-rasanya itu kan tak. Karena ini bukan main-main ini tadi sebenarnya faktanya sudah jelas, sejarahnya sudah jelas, kelakuannya sudah jelas, pengakuan kepada apa-apapun milik negara ini sudah diakuinya. Sampai si Pitung pun diakuinya. Cuma si Unyil aja nggak diakuinya. Tadi semua ya. Inilah ya, maaf ya. Jadi itulah ya, mungkin sebagai apa, mulai termasuk bahan komunis. Karena mereka itu kemudian mendirikan adalah Republik Komunis Yaman Selatan. Ya. Di mana ada wakil presidennya bernama Abdul Rahman Al-Jufri. Itulah yang menjadi kakeknya Habib Ali Al-Jufri. Maka itu semua aneh. Habib Ali Al-Jufri selalu dikatakan bahwa kalau ingin baca Rasul dia tajurlah itu makanya komunis gitu. Kalau gennya gen Yahudi Argenasi tadi semua. Kalau ininya ormasnya adalah Partai Komunis Selatan. Itu bapaknya sendiri yang jadi wakil presidennya tadi semua. Ya. Nah ini coba makanya jangan orang Islam ini ya kemudian Partai Sosialis Yaman dan lain sebagainya. Sebetulnya masih banyak ya, tapi karena waktu kami saya ingin menjelaskan saja kepada Indonesia. Betul Kiai Suparmakmun mengatakan bahwa sesungguhnya ada kekuatan yang menghancurkan Islam. Betul. Tapi justru yang dibela oleh Kiai Supar itu yang menghancurkan. Kalau nggak percaya, kapan kita bisa duduk kita buka kitab bareng-bareng gitu kan kita. Biar sampean yang baca sendiri lah. Atau kalau nggak mau baca biar saya bacakan kok, gitu kan kan. Saya bacakan gitu. Sampean sambil tidur aja, gitu kan kan. Biar ada pemahaman kepada bangsa ini. Kan kalau orang-orang setelah sampean masih membela mereka, nah ini tadi kasihan nanti muhibin-muhibinnya itu. Sementara sampean yang harus bertanggung jawab dari semua. Kita orang udah tua tadi semua ya. Sampean udah 80 lebih, saya juga udah hampir 60 gitu kan dari semua. Justru kita ini kalau bisa meninggalkan anak cucu kita ini dengan cara yang baik gitu kan tadi ya. Jadi ada 160 yang dididik oleh Amerika, Zionis, ingat itu. Jadi mereka itu pergi ke Indonesia setelah melihat Indonesia kan sama kayak Mesir, Afrika, Yaman, Islam dan sama dasar. Dan mereka pun ngerti kita ini negara-negara yang abad sebutkan barusan cinta Rasulullah sama dari semua. Maka metodologi di Mesir, metodologi di Afrika, metodologi di Yaman ini mereka terapkan di sini. Ada 160 yang dilatih di Amerika. Yang kalau katakan tahun 2 ada ISIS, ada Habib Rizik, kenapa kena Habib Rizik masuk ISIS? ISIS Zionis itu tadi sini. Itu diciptakan oleh siapa? Itu adalah George Walker Bush yang bapaknya George Bush. Tadi semua. Termasuk juga Al-Qaeda, Osama bin Laden. Berani kira itu perjuangan. Tadi semua ada orang yang menciptakan untuk buat mereka. Begitu mereka ingin menghancurkan negara Islam dengan berjudul di situ ada teroris, itulah pintu mereka yang menghancurkan Islam. Nah Indonesia ini beda kasusnya. Adalah sama dengan di Mesir, dengan mendorongkan Zuriatul Rasul tadi semua. Karena mereka ngerti bahwa Indonesia sama. Dan tadi Singapura bilang sebelum bikin Indonesia, bikinkan Arab Saudi.
Mungkin dari Arab Saudi belajar agama, belajar juga kitab, belajar tafsir, namanya dirubah nama Islam dan semua. Dan kemudian dia ada Aceh. Karena Aceh itulah merupakan pintu awal kajian Samudra Pasai, itulah pintu awal gerbang, maka disebut Aceh itu adalah Serambi Mekah. Maka dulu kalau orang pergi haji harus lewat Aceh, orang pulang haji harus lewat Aceh. Kalau dulu di semua. Maka itulah kenapa Aceh itu disebut Serambi Mekah dari semua. Ya. Serambi atau halaman Mekah seolah-olah begitu ya. Nah inilah kemudian itulah semua folklornya berkuasa di sini. Setelah mereka ingin menghancurkan Aceh, sudah ke Umar, Cuk Nyadin, Cuk Cek Zero dan lain sebagainya, tapi tidak mudah karena mereka sudah imannya kuat. Aceh itu turun ke Sumatera Barat ada Imam Bonjol, juga nak mudah. Di Jawa Tengah pun ada Pangeran Penogoro, luar biasa, tidak mudah. Ini semua. Tapi mereka berhasil. Setelah perang-perang itu gagal, mereka ada jalan lain menggunakan imigran dari Yaman ini. Sama tujuannya bukan mencetak ulama kayak Rafiq As-Segaf. Dia maklum aja nggak ngerti bagaimana mencetak ulama di semua. Tujuan kalian adalah ekonomi. Maka untuk memodali mereka itu menguasai makam. Menguasai makam, kemudian makam ini dijadikan alat bisnis. Sama aja kayak teroris dulu mengambil dana teroris dari mana? Kelopak-kelopak masjid. Tapi kelihatannya Bali ini kalau saya baca adalah lebih kepada penguasaan makam. Dari kotak-kotak makam yang berkarung-karung duit itu satu saat bisa untuk membunuh kita sendiri yang mencintai mungkin tadi. Itu karena kenapa kita ngerti? Karena ternyata copy paste dengan di Mesir, copy paste dengan di Afrika, copy paste dengan negara lain. Ternyata lihat dari gerakan awalnya sama, copy paste dari semua. Maka kuasai makam oleh mereka, mulai dipalsukan makam dan lain sebagainya. Nah, lebih dasarnya lagi inilah mulai arah kampus nanti Yahya dari semua. Dan beliau adalah membuat kita minhajul istiqomah fiddin wassalamah, membuat fatwa yang mana untuk memberikan kekuasaan kepada Belanda untuk tadi setelah dicirikan dikuasai oleh Habib Usman. Bilangnya kiainya, kiai. Tasing kamu kiai begitu kamu sama saya Mesir tadi yang disebutkan dengan ini mau disebutkan Bani Fatimi. Enggak, Bambang Sigit kok. Tadi semua. Berarti kamu yang dulu yang sama ekonomi Jawa. Tadi kita didawi, Piro sing iki? Ya di anu lah. Ditolak. Walaupun tujuan sama untuk menghancurkan Mesir. Lah aku enggak pesen niku. Tak tolak. Enggak rene. Iya kami enggak rene sing pertama iku tak tolak. Terus kan ngomong, ya bener iki. Ya bener. Nah ini sangat yang harus dipahami tentang sejarah ini. Wis tak tolak kok wis dibalekno maneh kok. Balekno rene wisan, tak balik dibalekno. Sudah buat apa? Enggak joli kan. Gimana aja? Yang dikantongin itu. Ya gua dikantongin. Jakarta udah tahu dikantongin. Batavia dikantongin. Ambon jadi kantongin. Udah. Yo iki bener. Malam ya mudah-mudahan aja. Cuma kan boleh ayo yo kan ngomong aku ngomong yuk. Yo bener kan iki lho. Aku apa kalau sekarang gitu kan. Kalau dia ada PR ada presiden bikin akses. Ngomong Sigit Urusan gitu. Udah bikin surat. Dalam kitab Manhajul Istiqomah. Bahwa perlawanan mereka adalah guru, perjuangan mereka adalah guru, thariqat mereka adalah guru, mereka adalah batil, mereka adalah merupakan hawa nafsu setan, mereka adalah tertutup. Akhirnya tadi Zionis atau Belanda atau tadi Sekutu tadi kan Sekutu itu kan punya Zionis sebetulnya. Sama semua penjajah di dunia itu Zionis, intinya di atas dari semua. Orang harus paham sejarah Zionis dan komunis kalau dari kedua di atas dari semua. Double lah. Kalau nggak jauh dari dulu ada Belanda, ada Pak Warsawa, ada NATO. Kenapa ada double budget saat itu dan ada NATO, ada Amerika dari semua. Nah, ini sebetulnya sampai pasti ini di sana di sini. Politik Indonesia adalah jabatan aktif dari bisa kanan, bisa kiri, bisa kanan, bisa kiri, di halal tuh.
Dan pada saat sempat ke kiri, tadi Republik Yaman Selatan, jadi ada Sakom. Muncullah ID, Benar tak bayar. Al-Munawar, ID, Jadi Indra itu beli dari semua dari ada Barakbah. Itu sebetulnya di Yaman Selatan. Di bawah saya berikut cair. Nah itulah Pak Karnos bahkan itu. Ya, Dia kalau tak menulis dari awal sudah menulis ke Hasan hati-hati kepada mereka itu. Tapi ternyata Pak Karno sempat nyemplung, bahkan menjadikan dasar kehancuran Bung Karno. Dituduh adalah komunis dengan ada dokumen British yang datang dari CIA. Itulah yang disebut pada polisi dewan yang diisukan akan melakukan kudeta dari sini. Aduh sahabat, semuanya terang benderang sejarah, semuanya sejarah. Ya, dan pelakunya masih ada sebagian, masih hidup sebagian. Dari semua ada, dari semua. Ya. Nah inilah yang janganlah menuduh Kiai Ahmadiyah yang kejam kepada kami dengan tujuan Ahmadiyah dan lain sebagainya. Maaf, coba anda lihat kantor Ahmadiyah di mana? Di Inggris. Kantor HTI di mana? Inggris. Kantor mungkin ISIS di mana? Inggris. Sebetulnya HTI pun kalau enggak mungkin bikin juga kantor di Inggris. Karena sesungguhnya Inggris itulah adalah Yahudi Ashkenazi sebetulnya. Termasuk bagaimana Turki Utsmaniyah dihancurkan lewat siapa? Tiga kekuatan. Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian siapa lagi di situ? Ada Simon Temper, di situ adalah orang Yahudi Ashkenazi, orang Inggris. Kemudian satu lagi ada Saud dari semua yang menjadikan negara itu yang tadinya Najd menjadikan Saudi Arabia. Sehingga nama negaranya pakai nama dia Saudi, dari Saud dari semua. Dan dia orang Yahudi. Itu Castle dari Cimori. Mulai siang hari loh. Yogurt Cimori terbuat dari susu dan dengan bakteri baik. Yang jagain, I love you. Yuk mulai terus care dengan yogurt Cimori. Bismillah, ya. Jadi kita harus ngerti, maka agama pun asal jangan miblat, mentang-mentang jengotan, mentang-mentang Rasulullah yang di situ, dari semua. Yang khususnya terutama pada ulamanya ini, jangan gampang, jangan gegeran. Kita ini agama itu untuk orang berakal. Itulah kenapa dalam agama kita ada taklid, ada ada mukhalaf, tadi semua ada bahasanya apa tadi semua ya. Ada balik dari semua ya, tadi ada mu'alaf, ada mukhalaf. Ada kedewasaan, ada berpikir dari sini. Sehingga ini kan jadi gila. Habis gila lebih mulia daripada ulama. Lihat gila aja jadi kena boleh nggak sholat, kena ada akal. Ini nggak sampai habis gila pun dibisniskan. Dari sini itu hebat di mereka. Barang musuh pun dibisniskan, jajal kata mereka. Dia selesai edan dari semua. Ini saya waktu saya menyalurkan bupati dulu saya pernah itu dihadiri Habib yang kayak begini. Tiap hari minta beras tonan tadi, gula, beras kopi. Udah saya kata saya. Ini yang belum lama saja dulu saya masih muhibin, tapi saya udah 10 tahun yang lalu sudah bebas dari sini. Sampai saya harus istirahat, sampai saya mau mengambil umur al-mutu qabla tamut dari sini. Ingin melihat batin semuanya dari sini. Ya. Ini saja sahabat, mudah-mudahan sekali lagi jawaban abad pada Kiai Suparmakmun dan jawaban abad Lahir. Tolong baca sejarah. Tolong baca sejarah. Kalau nggak mau baca sejarah Yahudi, baca aja sejarah internal. Lumayan kok, bagus itu semua. Dan kalaupun ini kurang lengkap, ada di sini. Di sini nggak ada di sini. Dari semua. Yang jelas ada sekitar 280 buku sejarah yang ada sekarang. Ada sekarang dari sini. Tinggal kita mau membacanya dan mencari. Dan buat Iwan, muhibin, kalau nggak mau membaca, punya bukunya, coba dengarkan dengan hati nurani, dengan satu sanubari dari sini. Ya. Demi Allah, orang-orang kayak kita semuanya tak makanya pendukungnya lagi. Gus Muwafik, Gus Mustafa Bisri, Gus Abbas. Ini semua orang-orang yang kalau menurut saya adalah yang berada di jajaran Mega Imam ini orang-orang yang menurut saya luar biasa ikhlas, luar biasa imannya, luar biasa keikhlasannya untuk negara ini dan bangsa ini. Yang nggak takut dengan apapun, hanya takut pada Allah. Nggak takut dengan ekonomi, nggak takut dengan apa, nggak takut dengan dibully, bahkan dibunuh pun nggak peduli dari semua ya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya karena sudah masuk waktu asar dan melaksanakan sholat asar. Terima kasih sahabat semua dimanapun. Semoga yang saya sampaikan ini adalah hanya fakta semata. Silakan adalah kalau ingin data dengan data, fakta dengan fakta, dalil dengan dalil, hujah dengan hujah, dari semua. Belajar kayak Imam Syafi'i.
Kalau ada hujah yang lebih kuat dari itu kata Imam Syafi'i, maka aku katalah segala pandangan dari diriku. Ini ulama sekarang, Nabi nggak mau, kayak membaca sejarah nggak mau, tapi makan dan wangi. Allah Akbar. Ayolah ya. Tapi mungkin adalah sebagian anak. Udah saya terima kasih, semoga semuanya sehat, semuanya berkah. Mohon atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih ya sudah beri komen yang baik maupun yang bagus. Maaf, abang bisa jawab karena HP-nya dipegang admin dari semua ya. Tapi abang tahu lah, karena dia suka kirimkan komennya. Jadi terima kasih. Tetap semangat, tetap bersatu, tetap minta kepada Allah. Kan sebaik-baiknya permintaan adalah kepada Allah, tapi Allah meminta kita ikhtiar yang sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap makhluk sahabat punya penjaga, ini harus dipahami. Dan itu adalah dikatakan dalam beberapa hadis Nabi. Bahkan setiap huruf Al-Quran ada penjaga. Ada khodam ayat kursi, ada khodam. Setiap ada surat Al-Fatihah, masing-masing ada khodam. Ada penjaga dari setiap segala sesuatu. Ya, karena dalam lingkungan kita ini ada bangsa jin, sahabat. Bangsa jin kita ini tidak mati. Karena dari awal pun bangsa jin itu tidak mati. Ingat itu, bangsa jin tidak ada yang mati. Ya. Nah, kita supaya bisa bertawasul pada khodam yang ada pada diri, ya. Maka sesungguhnya setiap kelahiran, ya ada nama khodamnya. Setiap pintu gerbang itu ada kunci, ada semua yang harus kalian pahami, ya. Bagaimana untuk masuk? Maka sebenarnya itu dan Allah sudah menyampaikan, kita bisa menembus alam ini illa bisultan, kata Allah, kalau kamu punya kekuatan. Abah akan sebutkan berdasarkan hari kelahiran tadi semua, ya. Maka orang yang lahir hari Minggu sesungguhnya adalah